sekarang, Mas. Berisik loh. Gue ngantuk, mau tidur, minggir. Mas, Mas, kamu mabuk. Jadi begini kelakuan kamu di luar. Mas, jawab pertanyaan aku. Kenapa kamu kayak gini sekarang, Jangan Mas? ngatur hidup gue. Minggir. Mas, aku malu punya suami kayak kamu. Kamu nggak bisa ngedidik keluarga ini dengan baik. Kamu ya, kamu berani ngajarin gue. Wanita. Pak Ustadz, ini lagi-lagi kasusnya adalah ketika ditegur. Ketika suami diduga melakukan kesalahan, ditegur sama istri, tapi justru istrinya dikasari nih Pak Ustadz, bahkan kekerasan ada di situ. Memang beginilah, ini kan sesungguhnya memberikan pelajaran kepada kita semua lah, para pemirsa sekalian, bahwa orang yang berumah tangga harus diingat bahwa tujuan rumah tangga itu adalah seperti yang digambarkan dalam Al-Quran, yaitu untuk mendapatkan sakinah, ketenangan. Ketenangan lahir dan batin. Lalu mendapatkan mawaddah, mendapatkan cinta. Jadi istri mencintai suami, suami mencintai istri. Dan mendapatkan warahmah, kasih sayang. Nah, ketiga-tiganya ini adalah, saya sering menjelaskan, ketiga-tiganya ini bukan terpisah sendiri, sakinah sendiri, tapi ini adalah merupakan satu kesatuan. Sakinah itu adalah salah satu bangunannya adalah mawaddah. Kalau nggak ada mawaddah, maka ada orang dimulai dengan rahmah dulu, baru kemudian melahirkan mawaddah. Nah, di awal tadi pernikahan ibu tadi sudah benih-benih mendapatkan. Tadi ibu menjelaskan bahwa suaminya bekerja, mohon maaf tadi apa tadi jualan, misalkan tadi bisnis kecil-kecilan dimulai dan belum misalkan belum cukup. Saya kira ini adalah proses dalam berumah tangga. Jadi tidak bisa berumah tangga langsung semuanya terpenuhi, tidak bisa, proses. Dan ibu tadi itu kemudian dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya, ekonominya, maka membantu. Ini juga merupakan tugas yang mulia. Jadi kewajiban dasar untuk menafkahi itu adalah ada pada pada seorang suami. Dan suami sudah melakukan ikhtiar. Makanya ibu selain kemudian membantu untuk memenuhi tadi dengan apa itu tukang pijet tadi, itu ini tugas yang mulia, saling mengikhlaskan masing-masing. Tapi kemudian ternyata perhara itu muncul, yaitu diawali apa? Diawali dari tidak pulang. Kalau tidak pulangnya bekerja nggak apa-apa, gitu. Nggak pulang karena mungkin ada lemburan satu, dua, tiga hari sampai 1 pekan nggak apa-apa. Tapi ternyata kan tidak di luar sana. Tapi ibu cerita ada main lain, misalkan ada ini, kemudian ternyata minuman keras, kemudian akhirnya main tangan. Lah ini juga ada hal yang dilarang dalam agama, yaitu khamr, minuman keras. Minuman keras inilah pangkal dari fahisyah, pangkal dari perbuatan yang keji. Karena akan melahirkan apa? Melahirkan hatinya keras, kemudian akhirnya menjadi ringan tangannya, kemudian bahkan sampai memukul istri. Dan ketika seorang suami ringan tangan memukul istri, maka inilah awal petaka dari rumah tangga. Dan awal petaka itu dalam makna apa? Murka Allah turun, maka kemudian akhirnya apa? Allah cabut keberkahan rumah tangga. Akhirnya apa? Yang melahirkan adalah kemudian pertentangan, konflik. Ini kan sudah diawali tadi itu. Maka kembalilah kepada tuntunan agama. Ibu Neneng, mohon maaf, saya boleh tanya, Ibu Neneng ada nuntut lebih nggak dari suami itu? Nggak ada. Selama ini saya tidak pernah menuntut apa-apa sama suami saya. Saya menerima apapun keadaannya. Saya ikhlas lahir batin. Bu Neneng, setelah Ibu Neneng suaminya melakukan kekerasan kepada Ibu Neneng, Ibu Neneng sempat melawan? Saya hanya bisa menangis saja, Mas. Saya hanya bisa menangis. Ini saya ngobatin, saya hanya bisa mendiam diri, saya hanya pasrah pada Allah bahwa inilah hidup saya, inilah takdir saya, nasib saya seperti ini. Hanya saya berdiam diri saja, saya hanya bersabar hati. Bu Neneng, saya mau tanya lagi soal yang tadi katanya suaminya Bu Neneng punya wanita idaman lain. Ya, Ibu Neneng bisa dapat informasi itu dari siapa? Dan apakah benar dia punya wanita idaman lain? Saya mengecek sendiri, Mas. Saya datang ke terminal tempat suami saya dagang. Awal mulanya teman-temannya semua menutupinya. Saya tanya, tidak tahu keberadaannya. Bahkan suatu saat istri dari teman saya tuh menceritakan semua kejadiannya, bahwa
suami saya sering ketemu wanita, bahkan sampai ngontrak satu kontrakan. Ustaz, memang Ya. lebih dari satu itu diperbolehkan. Ya. Tapi apakah semudah itu bisa menyakiti istri pertamanya gitu, Ustaz? Tuntunan agama memang ada, kalau kita meminjam istilah Syekh Muhammad Abdi itu bahwa hukum dasar pernikahan itu monogami. Tapi ada ruang seorang suami itu berpoligami. Berapa jumlahnya? Masna wasula sawaruba. 2, 3, 4 batas maksimal. Nah, para ulama menafsirkan ayat fankihu ma tobalakum minan nisa masna wasula sawaruba ini tidak mudah gitu loh. Jadi ada persyaratan-persyaratan. Salah satu yang ditekankan oleh Nabi itu adalah al-adlu, keadilan. Adil apa? Adil secara ekonomi, adil dalam bentuk kasih sayang. Jadi kalau di dalam banyak riwayat menjelaskan, misalkan mohon maaf kalau kita beri contoh, Nabi misalkan para istrinya diberi, ada ekonominya dibagi rata, kemudian ada jatuh, kalau malam ini dengan Aisyah, besok malam dengan istri yang lainnya, misal Hafsah dan lain-lainnya. Nah ini tadi kan kalau kita lihat persyaratan dasar saja nggak terpenuhi, Mas Farid. Yang pertama adalah aspek ekonomi. Jadi orang tidak mertawa ini sunnah Nabi melakukan, tidak. Jadi aspek ekonomi. Yang kedua ada hal lain lagi, tidak semata-mata ekonominya, tetapi juga kasih sayang ini juga landasan pemahaman keagamaannya mesti kuat. Nah ini kan yang ketiga apa? Mesti memang tidak ada persyaratan kita kalau kita buka harus misalkan istri pertama mengizinkan, itu administrasi negara mengizinkan, syarat administrasi negara. Tapi di luar itu tidak ada kewajiban itu. Tapi kan harus ada kerelaan tadi itu, jangan sampai maunya ini berpoligami menghubungkan dua orang tapi justru menimbulkan konflik agama, mencegah perbuatan semacam ini. Berarti ini tidak dapatkan rasa adil tadi itu. Lah apalagi yang oleh Ibu Dede tadi kan dijelaskan tidak pulang, ekonomi juga terbatas, kemudian setelah itu kemudian mabukan, mental, ini tentu jauh dari tuntunan yang dimaksudkan oleh agama, bahkan ini sudah melanggar. Jadi ketika berminuman kemudian kontrakkan, kemudian tanpa sepengetahuan istri yang pertama, dan apalagi ini statusnya juga diperdebatkan, misalkan ini juga tentu agama tidak mengizinkan praktek yang semacam ini. Jadi tidak hanya keadilan tapi justru rasa sakit yang dia terima tidak boleh. Jadi tidak boleh melakukan semacam itu, tapi justru kemudian menyakiti dan kemudian menindas hak-hak istri yang pertama yang dilaluinya, yang dinikahinya ini. Ibu Neneng pada saat terima informasi dari istri temannya itu, kemudian tahu nggak kontrakannya di mana? Sempat ke sana? Saya tahu, saya sempat melabrak ke sana. Dan alangkah sakitnya hati saya temukan suami saya sedang berdua dengan perempuan jalang itu. Ternyata benar dia ada di situ. Benar. Bahkan saya mencoba meminta cerai pada saat itu. Kalau memang begini caranya, lebih baik ceraikan saya. Tapi suami saya sama sekali tidak ngomong, hanya memukuli saya dan langsung pergi meninggalkan saya dengan perempuan itu. Bu Neneng tahu informasi mereka sudah menikah atau tidak menikah status? Tidak. Artinya hubungan mereka di luar pernikahan? Iya. Mas, jadi selama ini kamu di sini sama perempuan ini. Mas, jelasin namaku. Siapa dia, Mas? Dia teman dekat aku. Emangnya kenapa? Tega kamu ya, nggak punya hati kamu. Selama ini kamu selingkuh di belakang aku. Lepasin, Api. Lepasin. Gue pukul. Wajar kalau aku selingkuh sama dia. Emang dia lebih baik dari kamu. Emangnya kenapa? Dengar tuh, lu tuh udah gak guna. Baik, kalau ini yang kamu mau, kita cerai. Terserah lo. Dan jangan pernah kembali sama aku lagi.